Oke, kita masuk ke Bali ya. Kembali ke laptop. Ini teman-teman sudah baca tadi kan ya. Tadi ternyata biasalah teman-teman juga saya nggak tahu kok ada bahasa Indonesianya. Oke. Kok bisa ya? Dari mana? Oke lah. Jadi kita sudah diskusi ya terkait itu ya. Ada tiga di sini ada tiga cara ya. Tiga cara untuk mencari keputusan ya, membuat kebijakan ya berdasarkan preferensi. Kita mencari preferensi dari setiap orang, kita jumlahkan tuh susah banget ya itu ya. Bisa kah? Ya mungkin bisa ya, tapi dengan effort lebih. Jadi banyak proyek-proyek pemerintah yang sebetulnya diperjuangkan para wakil rakyat sekedar untuk menggeser dana pemerintah pusat ke daerah. Ini di intronya di buku ya, bahwa di Amerika itu ya di kita juga mungkin ya sama ya. Jika Anda adalah wakil rakyat dari daerah mana ya, misalnya daerah kepulauan, daerah Madura misalnya, daerah mana lah ya, satu daerah yang itu ada daerah yang terpencil itu ya, misalnya terpencil, kemudian daerah itu terdiri dari 50 warga. Jadi sebuah daerah apa ya? Daerah A misalnya, daerah itu mencakup banyak wilayah. Nah, ada suatu wilayah yang cuman dihuni oleh 50 orang. 50 orang itu di daerah yang pedalaman ya, 50 orang, kemudian di situ dia dipisahkan oleh sungai. Nah, sungai itu untuk jembatan enggak gitu. Kalau misalnya Anda dari daerah A, Anda wakil rakyat di daerah A, kemudian Anda membangun jembatan yang harganya miliaran dolar untuk menghubungkan antara wilayah yang kecil tadi, yang 50 orang, dengan wilayah yang besar, menghabiskan ratusan juta dolar, apakah itu pas gitu ya? Apakah itu pas atau enggak ya? Jembatan itu ya. Padahal ada ferry di situ ya. Kita bisa selain pakai jembatan yang mahal, kita sebenarnya bisa pakai ferry yang cuma 5 menit. Itu nanti kan butuh apa ya? Kelihatan banget bahwa wakil itu membangun agar nanti dia dipilih lagi oleh daerah A tadi. Jadi ada reason gitu ya, ada politik, ada alasan kenapa dia bangun jembatan itu. Kenapa dia mengusulkan jembatan itu ke pemerintah. Nah, di political economy ini kita akan menjawab tentang pertanyaan why do government do what they do ya. Chapter yang cuma satu chapter ini ya. Jadi why do government tadi, kenapa harus melakukan yang mereka lakukan terkait kebijakan publik itu, cuma di chapter ini aja ya. Ya karena apa? Karena ada political economy itu ya. Karena ada pertarungan kepentingan ya. Kan kepentingan ya, political terkait dengan kepentingan ya. Adu kepentingan mana yang paling kuat ya. Adu bacot ya, bukan adu argumentasi maksudnya ya. Adu argumentasi. Oke. Nah, ini ada ideal case pemerintah mengukur kebutuhan masyarakat. Nah, ini ideal case ini diwakili oleh Lindal Price tadi ya. Mengukur kebutuhan masyarakat akan public goods mana yang cocok. Apakah kita akan bangun taman kota atau enggak?
Wah, kita akan membeli roket atau enggak? Wah, kita butuh defense yang besar atau enggak dengan beli roket, dengan beli rudal atau enggak itu. Dan ada realistic case-nya dengan apa? Direct demokrasi ya, kita milih langsung ya. Vote langsung gitu ya. Proyek mana yang mereka kehendaki atau tolak. Ini susah sekali ya. Anda vote langsung. Saya ingin ada taman kota. Kemudian vote masyarakatnya. Jadi bukan pakai wakil tapi langsung masyarakat. Atau kita menggunakan wakil ya, wakil rakyat ya, yang akan memutuskan nanti wakil rakyat itu untuk memutuskan proyek mana yang dikendaki atau ditolak. Yang pertama ideal case tadi ya, kita legal price dengan apa tadi? Kita ditanya berapa yang mau kita bayarkan atau kita sebutnya marginal willingness to pay-nya, nanti pemerintah akan menjumlahkan semua tadi menjadi SMB, social benefit bandingkan dengan SMC, lalu kita jumlahkan. Setelah itu nanti masing-masing akan membayar sesuai dengan kemauannya berapa. Kalau di buku itu Ava dan Jack kita mau beli kembang api gitu ya. Kembang api pertama Ava bersedia bayar $1. Kembang api yang ke-50 Ava maunya 50 sen. Kembang api ke-75 Ava cuma 25 sen. Kembang api ke-100 Ava mau bayarnya 0 ya. Jack ini ya datanya. Ava dan Jack dijumlahkan. Nah, sehingga kembang api pertama mereka mau bayar 1 untuk Ava ditambah Jack 3 sehingga menjadi $4. Ini adalah social marginal benefit. Ini adalah agregat dari marginal willingness to pay, social benefit. Untuk kembang api ke-50 berarti $2 untuk Ava dan Jack ya. Jadi, untuk masyarakat gitu ya. Kembang api ke-75 segini. Equilibrium tercapai pada 75. Kenapa? Karena harga kembang apinya adalah $1 kan, kembang apinya harganya $1. Ini di sini nggak disebutkan. Oh ini ya, marginal cost-nya sama ya $1. Artinya kembang api pertama harganya $1, kembang api ke-50, ke-35, ke-70, ke-75 itu sama harganya. Adalah $1. Sehingga kan nanti equilibrium adalah coincident antara benefit dan cost ya di titik $1. Di $1 ternyata Ava bayarnya 0,255 sen dan Jack 70. Gambarnya nggak ada. Oh, gambar ini. Oh, ini bahasa Inggrisnya. Tadi bahasa Indonesia. Ada sudah pada menerjemahkan juga kan. Nah, di mana ini kan equilibriumnya di titik 75. 75 berarti apa? Berarti Ava bayarnya berapa 75? Oh, 25 sen. 25 sen, sedangkan si Jack 75 sen ya. 0,75. Ini Lindal price ya, contohnya. Kayaknya aja namanya susah. Ternyata kan sederhana ya. Nah, tadi kalau kita pakai ini ya, Anda tadi Pak Wali Kota nanya ke semua orang, gitu kan, berapa. Jadi sudah ada cost-nya kalau nggak salah untuk mewah tadi diperkirakan ya 100.000. Sedang tadi 75 atau 50 ya. Nah, itu cost-nya, asumsinya cost-nya itu. Kemudian Anda cari tadi ya, ke willingness, marginal willingness tuh pengen tiap orang berapa. Dijumlahkan jadi pajak itu. Oh ternyata lebih tinggian cost-nya, ya mungkin nggak jadi, misalnya nggak jadi aja. Bikin, kalau sudah ketahuan, oh ternyata willingness to pay-nya nggak sampai dengan cost yang diperkirakan ya, berarti kita nggak usah bangun taman aja. Oh karena ini kemahalan kita bangun ke taman yang lebih rendah aja, yang menengah aja misalnya, atau yang kecil ya. Itulah tujuannya tadi untuk mencari Lindal price tadi.
Kalau ini kan tadi kan satu kembang api $1, ternyata akan koinsiden dengan ini ya. Alfa mau bayarnya 25 sen, Jack 75 sen. Totalnya berapa kan? $1. Oh, gitu ya. Oke, sampai Windows Tupai biasanya. That's for public goods. Nah, tadi setelah mereka ya bersedianya berapa, kita jadiin taxation, benefit taxation. Tapi ada masalah di Lidl price tadi. Masalahnya apa? Ini juga masalah kita semua ya. Ada preference revelation problem ya. Ada yang pura-pura benefitnya kecil. Pura-pura tadi kan Ava mau bayar 25 sen itu kan karena dia merasa benefitnya itu segitu ya. Buat dia tuh benefitnya setara dengan 25 sen sehingga dia mau bayar itu. Nah, ada orang yang pura-pura nggak punya benefit malahan ya. Ada yang pura-pura taman nggak ada benefitnya. Kalau nggak ada benefitnya dia nggak mau bayar pajak kan. Padahal dia dapat manfaat mungkin ya. Dia menutupi dengan menutupi benefitnya kecil sehingga hanya mau bayar lebih sedikit. Dia menerima public goods dalam jumlah yang sama dengan AVA tadi. $1 tadi. Kembang api. Akibatnya AVA membayar lebih banyak untuk menerima public goods yang sama. Yang kedua adalah preference knowledge problem. Kadang-kadang kita susah menghitung benefit dari public goods tadi. Anda bisa menghitung benefit taman kota. Anda bisa ukur dengan uang untuk kepuasan menggunakan taman kota itu. Iya, kan mesti mengira-ngira ya Yesus ya. Susah kan tiap orang menilai benefitnya berapa. Oh, saya bisa bernafas dengan sangat nyaman di taman kota karena oksigennya banyak. Wah, ini harganya adalah seharga tabung oksigen. Kecil ya, seharga berapa nih? Dulu pernah 150.000 oksigen. Oh ini setara dengan oksigen 5 tabung misalnya. Nah, siapa tahu. Kan susah ya memberikan itu kan. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Atau memperkirakan benefit kembang api. Atau keamanan negara. Ada orang yang misalnya ada orang pengusaha yang punya usaha banyak, asetnya banyak, pasti dia akan menghargai tinggi ya benefit dari keamanan negara kan. Semakin aman negara, dia bisa berusaha dengan baik, dapat aset yang bertambah. Nah, itu berarti dia akan menghargai keamanan negara dengan harga yang sangat tinggi. Dia akan merasakan benefit yang sangat tinggi. Dia mau membayar sebesar benefit itu. Nah, tiap orang beda tapi kan. Kita nggak tahu juga berapa sih nilainya. Jadi susah untuk menghitung ya benefit tersebut. Yang ketiga adalah preference aggregation problem. Sudah tahu nih benefitnya nih dan jujur ya. Yang pertama nggak jujur, yang kedua tahu, yang ketiga adalah sudah tahu dan sudah jujur tiap individu. Gimana caranya pemerintah untuk menghitung total preferensi sehingga bisa menjadi social welfare function? Mau gimana? Mau di jumlah, mau di rata-rata, atau di persentase, atau gimana? Juga jadi masalah lain. Juga susah ya. Ya bisa sih, tapi effort. Yang kedua tadi adalah dengan direct demokrasi ya. Jadi pakai voting dan referendum. Referendum adalah pengambilan suara masyarakat terhadap keputusan atau aturan yang sudah diputuskan. Jadi sudah ada keputusan, kemudian referendum ya, mau menolak. Kalau sudah setuju tidak perlu referendum. Jadi sudah ada keputusan, oh saya ingin referendum. Kita hitung siapa yang menolak, oh saya mau menolak keputusan itu.
kita lakukan referendum. Kalau nggak udah setuju ya nggak perlu referendum ya. Kalau voter inisiatif, usulan keputusan atau aturan dari masyarakat yang didukung oleh pengumpulan sejumlah suara. Jadi kita mengusulkan keputusan atau aturan, berapa sih jumlah suara yang mendukung ya? Legal press hanya tercapai bisa apabila seluruh masyarakat sepakat ya untuk membangun public goods itu ya. Karena sulit karena sulit mayoritas pemerintah cenderung menggunakan majority voting. Apa itu? Opsi kebijakan diputuskan mana yang dilaksanakan dasarnya voting suara terbanyak. Ini juga tadi sudah teman-teman lakukan ya kalau ini ya. Mau taman kota besar, sedang atau kecil tadi. Hal ini akan berhasil apabila konsisten bisa mengagregasi preferensi per orang. Jadi ada konsistensi untuk menjumlahkan preferensi per orang. Agar konsisten harus memenuhi tiga hal ya. Jadi agar tadi konsisten bahwa agregasi tadi adalah sesuai dengan preferensi terbanyaknya. Tadi ya misalnya kan tadi kan yang dilakukan teman-teman kan 3M, 3H, ML-nya sama-sama 3 ya. Itu berarti nggak konsisten kan karena ada agregasi yang berbeda. Nah itu berarti menyalahi transitivity ya, menyalahi persyaratan transitivity. Yang pertama dominasi. Bila seluruh voter pengen satu pilihan, hasil agregasi harus menghasilkan keputusan yang sama. Kalau pengen patung, berarti agregasi harus total itu ya, total preferensi itu harus hasilnya sama-sama bangun patung. Kalau enggak berarti tidak tercapai keputusan ini yang konsisten. Yang kedua adalah transitivity. Bila patung besar lebih disukai daripada patung medium dan patung medium lebih disukai pada patung kecil, maka patung besar lebih disukai daripada patung kecil ya. Jadi ada yang ini logika matematika kan, kalau besar lebih disukai daripada kecil, daripada sedang daripada kecil, maka besar harusnya disukai oleh daripada kecil kan. Jadi mutlak ya, satu puncak ya. Independence of irrelevant alternatif, munculnya alternatif pilihan yang tidak boleh mengubah hasil keputusan awal. Jadi kalau ada pilihan lain itu tidak merubah hasil keputusan di awal. Misalnya patung lebih disukai daripada taman, kantor polisi adalah alternatif baru, tidak boleh merubah keputusan bahwa patung lebih disukai daripada taman ya. Kalau ada tambahan variabel alternatif lain, tidak boleh mengubah hasil keputusan di awal. Sehingga nanti hasil voting akan konsisten. Ya. Apabila tiga hal ini terpenuhi. Tadi tiga kelompok orang tua, misalnya tadi taman besar kecil ya, kita ke parent aja, parent elderly yang couple. Ada pendidikan, ya pendidikan mau bangun sekolah dan kualitas high, medium, low dengan biaya pajak PBB ya berarti akan ada peningkatan. High butuh biaya tinggi, PBB akan naik, low, medium, sedang, PBB naik sedang, low, biaya rendah, PBB naik sedikit. Jadi orang tua, ya parents akan milih high. Dari tiga pilihan ini dia akan memilih high. Yang pertama ya, setelah itu medium, setelah itu low. Elders akan memilih low ya. Dia nggak, kenapa low ya? Karena nggak butuh. Sudah orang-orang kan nggak butuh pendidikan ya, anaknya sudah gede, sudah kerja, jadi dia tidak merasa bahwa preferensi dia itu untuk pendidikan, harusnya untuk tunjangan kesehatan atau pensiun ya.
karena ini sekolah, maka si elder akan milih first choice-nya ya low. Kalau bisa nggak usah lah naik, nggak usah lah gede-gede sekolahnya, biasa kecil aja, medium dan high. Yang kapal adalah yang pasangan baru ya, anaknya masih bayi-bayi ya. Bayi-bayi sehingga dia pertama milih yang medium dulu lah, sedang-sedang saja lah karena untuk anak mereka nanti. Second choice-nya low, kalau sedang kemudian rendah. Yang terakhir high ya, dia nggak mau tinggi-tinggi banget ya. Dia sekolah untuk yang couple. Ini tuh sama ini. Ini ada vote ya. Vote-nya adalah kita mau vote yang caranya dengan berpasangan dulu ya, high, low misalnya. Vote-nya pertama pilih high atau low. Orang ketika Anda bisa lihat ya. Kalau pilihannya adalah high atau low. Mana nih? High atau low, kita ada hitung. Oh, yang milih high itu adalah parents, high. Kemudian kalau elder milihnya low. Oh, yang couple milihnya low juga kan. Nah, berarti menang low kan, karena low di atas high kan. Ini di atas high, ini di atas high. Berarti 1H, 2 low. Berarti menang yang low. Kalau kita ada dua pilihan high atau low, menangnya adalah low. Yang kedua adalah high sama M, H dan M. Anda bisa lihat juga. H sama M. Oh, parents milihnya H. Elder milihnya M. Di atas H kan. Yang apa milihnya M. Berarti menang M. 2M, 1H. Jadi untuk H atau L menang L. H atau M menang M. M atau L. M atau L, Anda bisa lihat juga. M, oh parent milihnya M. Elder, M atau L, oh milihnya L. Yang couple, M atau L, oh milihnya M. Berarti menang M kan, 2M, 1L, menang M. J, M menang. J, M menang. Maka M adalah pemenang, karena dia menang 2 kali ya, dari 3 voting. M-nya 2 kali, alias sekali dia menang M. Mau pilih H atau M atau urutannya dibedain, ini urutannya dibedain, maka hasilnya akan sama ya, M akan menang. Jadi prinsip transitivity terpenuhi kan, walaupun diubah urutannya tetap aja menang M. M konsisten terus menang. Nah ini berarti sesuai nih, ini kita bisa pakai ya dengan voting ya untuk pilihan semacam ini. Tapi ketika ada masalah yang seperti ini ya, jadi ada beda preferensi lagi, maka akan muncul yang tadi teman-teman temui ya di lapangan ya, bahwa sama-sama menang. Apa tadi ya, menang sama ya, nggak konsisten hasilnya ya. Tidak seperti ini konsisten. Contohnya apa? Manula tadi, Manula diganti orang tua murid yang ingin anaknya sekolah di sekolah swasta dengan kualitas lebih baik dari public school ya. Karena dia pengen di sekolah swasta, dia pengen sekolahnya kan bagus, berarti kan lebih bagus daripada public school. Karena mereka sekolah di swasta, anaknya mereka nggak ingin bayar pajak, sehingga mereka ingin pajaknya rendah. Jadi pilihan pertama dia adalah low. Kalau low berarti sekolahnya rendah kan, berarti dia maunya bayar pajak rendah. Karena apa? Karena uangnya dia pakai untuk bayar sekolah anaknya di swasta. Di antara atau L dia akan, atau antara M dengan L dia akan pilih L ya. First choice-nya adalah L kan. Kemudian kalau dia nggak bisa dapat pajak yang rendah atau nggak ada pilihan L, mereka akan pilih H sekalian. Kenapa pilih H? Karena dia ingin anaknya dapat sekolah yang bagus. Dia ke swasta biar sekolah yang bagus, tapi ternyata pajak propertinya low, high. Ya udahlah, saya nggak usah ke swasta aja, saya ke negeri, asalkan sekolahnya juga sebagus swasta.
Dia mau high biar apa? Dia mau bayar pajak tinggi biar apa? Biar nanti pemerintah menyediakan sekolah yang bagus ya, sekolah yang paling bagus. Seperti ya layaknya sekolah di swasta. Jadi dia fokusnya adalah dapat sekolah yang bagus. Antara H dan M dia akan pilih H. Baru yang ketiga maka dia akan pilih high, yang ketiga dia akan pilih medium. Sekarang kita voting lagi. Nah ini sudah berubah yang couple. Oh, yang couple. Ini public school parents. Nah ini ya. Kok sama? Public school parents, public school parents. School parents. Oh, bisa ini. Bisa tipe ya slide ya. Tulisan. Ini private school parents ya. Tadi yang barusan kita bahas ya. L pertama L, yang kedua H, yang kedua medium. Antara H dan L, menang mana nih? Ini H1, L-nya 2 ya. H dan L menang L. H dan M. H1, H2, M1 menang high. M dan L, M1, M1, L1, M2 menang M ya. Anda bisa lihat kan tidak konsisten ya. Yang menang siapa nih? LH atau M kok sama semua diperbandingkan pasangan pilihannya kok sama semua, menang sekali semua. Berarti ini tidak ketemu hasilnya. Jadi nggak ada pilihan terbanyak. Saat agregasi tidak konsisten. Kenapa? Karena saat urutannya dirubah hasilnya berubah. Nah ini disebut cycling ya. Cycling when majority voting doesn't deliver a consistent aggregation of individual preferences. Seperti siklus ya. Ya. Ketika pemungutan suara mayoritas tidak memberikan agregasi preferensi yang konsisten. Ini adalah cycling. Dan karena tadi cycling, maka ada teori ya terkait Arrow's impossibility theorem. Didn't work, but maybe something else would be cool, let everyone on their first choice. Karena tadi tidak terpenuhi ya agregasinya, kita bisa melakukan hal lain. Misalnya biarkan everyone vote in their first choice, vote in their first choice ya. Atau kita bisa menggunakan bobot tertimbang pada setiap pilihan ya. Misalnya pilihan first choice nilainya 3, second choice 2, third 1. Terus saja hasilnya tidak akan memuaskan. In fact, pada faktanya nggak ada jalan yang baik munculnya konsistensi agregat. There is no social decision rule that convert individual into consistent aggregate decision without either. Jadi Arrow bilang ya bahwa tidak ada social decision ya, menggunakan voting yang bisa mengkonversi individual preference menjadi aggregate decision kecuali dengan membatasi pilihan dan melakukan diktatorship ya. Ya memutuskan secara diktator atau satunya membatasi pilihannya. Misalnya nggak boleh low, nggak boleh high, salah satu ya atau yang lainnya.
Jadi kita gunakan restricting preference, single peak preference ya. Dengan apa? Single peak preference ya. Puncak tunggal atau puncaknya satu. Sebelum dan sesudahnya utility akan turun. Jadi maksimum utility ada pada puncaknya yang satu. Sebelum nanti utility-nya turun. Nah, seperti ini. Untuk yang case pertama tadi jelas ya bahwa ternyata satu doang puncaknya nih CFA. Untuk yang tiga ada private school parents ternyata puncaknya ada berubah ya. Ini puncaknya G dan I, yang lain FA. Yang tadi kan orang tua murid peaknya adalah di titik A atau titik H. Orang tua murid titiknya di A ya, untuk high. Ini kan berarti Paris ini adalah di titik A, kemudian manula low-nya low, manula low, yang kapal F. Cuma ada single peak ya. Tapi itu 92 P ternyata untuk AH keluarga muda F, keluarga muda F, kemudian untuk parents A, untuk private school peaknya awalnya pada L, yaitu titik G. Bila yang bergerak naik ke M, utility mereka turun ke H. Bila pembiayaan naik lagi ke H, utility mereka mencapai peak pada titik I. Jadi preferensi mereka memilih peak lebih dari satu ya. Nah, untuk yang private school tadi kan ada dua peak ya. Awalnya di titik ini dan di titik ini. Jadi ada dua puncak kenaikan lagi ya. Sehingga karena adanya dua puncak ini maka agregasinya tidak akan konsisten. Single artinya apa? Artinya jangan ini nggak usah dipakai ya. Kalau kita mau menggunakan single peak maka yang ada peak 2 ini tidak dipakai. Atau di restricting atau dibatasi ya. Restricting reference single peak dapat digunakan untuk public goods seperti keamanan karena masyarakat biasanya hanya punya single peak. Namun single peak bermasalah kalau ada barang private atau nanti barang publik ya. Tadi kenapa ada non single peak karena tadi adanya barang pengganti ya, berupa apa? Sekolah swasta favorit. Dengan single peak preference, voting akan berjalan lancar ya. Saking lancarnya jadi lancar. Kita menggunakan teori median voter ya. Jadi biasanya pemilih voter. Teorema pemilih median bahwa pemungutan suara mayoritas akan menghasilkan hasil yang disukai. Jadi kalau ada suara mayoritas, maka akan menghasilkan hasil yang disukai oleh pemilih median. Jika preferensinya puncaknya tunggal. Jadi di titik median itu apa? Titik tengah kan? Jadi suara mayoritas biasanya ada di titik tengah. Apabila preferensinya cuma satu, puncaknya cuma satu. Pemilih median adalah pemilih yang seleranya ada di tengah-tengah kumpulan pemilih. So, kayak apa tadi? Kayak tadi Anda juga melakukan median tadi kan? Teori median ini Anda lakukan langsung tadi kan? Milih yang tengah-tengah. Apa itu medium ya? Taman sedang. Jadi biasanya orang-orang akan memilih di titik median. Nggak tinggi, nggak rendah. Apa itu ya? Sedang-sedang saja. Kamu suka cewek cantik apa cewek jelek? Cewek cantik, nanti dia nolak saya. Cewek jelek saya nggak mau. Udah saya suka yang cewek sedang-sedang saja. Kamu suka cowok ganteng sama cowok jelek? Ya, kalau cowok ganteng nanti dia milih yang cantik dong. Oh, kalau cowok jelek saya nggak mau. Saya milih yang sedang-sedang saja. Ya, itu sebenarnya teori median ini teori yang
secara nggak terjadi kita sudah banyak mengimplementasikan ya. Makan banyak, makan sedikit. Kalau makan banyak kebanyakan, kekenyangan. Makan sedikit saya belum kenyang, ya udah saya pilih makanan yang sedang-sedang saja. Gitu ya. Kebanyakan orang akan memilih yang sedang-sedang saja. Sehingga pemilih mayoritas akan memilih, biasanya akan memilih di titik yang tengah ya. Pemerintah hanya perlu menemukan satu pemilih yang preferensinya untuk barang publik tepat di tengah distribusi preferensi sosial atau di titik media, dan menerapkan tingkat barang publik yang disukai oleh pemilih. Jadi kita tinggal memilih orang-orang yang di titik median dan kita terapkan sesuai dengan yang disukai oleh titik median itu. Contoh di atas, median voternya adalah keluarga muda tanpa anak ya. Preferensi mereka adalah opsi tengah atau M. Ya kan? Yang couple kan M dia ya. Media berarti. Pemerintah tidak perlu tahu grup yang lain. Jadi ya kalau mau nanya terkait ini ya di medianya saja. Tapi masalahnya adalah ini ya, bahwa median tadi itu memudahkan voting, tapi tidak untuk social efisiensi. Social efisiensi sama dengan adalah SC plus SMP kan. Kalau kita cuma fokus ngitungnya cuma di titik median, kita nggak bisa menghitung SMB kan. Setelah ini kota A di Pemda ingin bangun patung, penduduknya 1001, biaya monumennya 40.040, sehingga pajaknya $40 per orang atau biaya penduduk. Beban per penduduk yang setuju 40.000 dibagi 1.000 kan 40. Diadakan voting, semuanya single pick aja ya, nggak ada yang double pick kayak tadi si keluarga private school tadi. Median voter akan menentukan hasil voting. Median titik tengah itu berarti mana tuh? 500,5 ya. Dari 1.500 setuju dan bersedia membayar 100 per orang. 501 nggak setuju dan nggak mau bayar. Saya nggak mau bayar. Sehingga total penerimaannya SMB-nya sama dengan 500 dengan 100 tambah 51 kalikan 50.000. SMC-nya adalah 40.000. Jadi secara sosial efisien patung bisa dibangun karena SMC di atas SMC. Tapi kalau voting ya dengan biaya $40, maka akan menang yang tidak mau bayar kan? Karena ada 501 nggak mau bayar, sehingga patung gagal dibangun. Jadi banyak keputusan mengenai pembangunan public goods ditentukan oleh majority voting. Majority voting tidak selalu berhasil dalam mengagregasi, tapi tidak sosial efisien. Nggak efisien gimana? Tadi misalkan 51 pemilih milih proyek yang menguntungkan mereka $10 di internet dan 49% menentangnya dengan keuntungan bersih 20. Suara mayoritas maka proyek akan dilakukan ya, karena 51% memilih untuk proyek itu karena menguntungkan mereka. 49%-nya menentang karena merugikan ini ya, $20. Sorry tadi rugi $20. Di bawah pemungutan suara mayoritas, pemerintah melakukan proyek dan rata-rata surplus turun hampir 5%. Nah, 20 kalau dilakukan kan tadi berarti minus 20 kalikan 49%. Ini keuntungannya cuma 510 ya. 51 kali 10 gampangnya gitu ya. Sehingga malah turun
$5 ya. Voting tadi tidak mengakui intensitas preferensi. Ini juga median voter itu dipakai untuk memilih wakil rakyat akan membangun public goods apa, menggunakan median voter. Asumsinya politikus akan memaksimumkan jumlah voting yang bisa mereka dapatkan, sehingga politisi akan memilih outcome yang diinginkan oleh medium voter. Jadi karena median voter, maka politisi akan memilih outcome yang paling diinginkan oleh medium voter itu. Tapi tidak single pick ya. Nah, ini ada dua wakil rakyat, Barak dan Mid ya. Barak dan Mid ini adalah calon, caleg ya. Ini terkait dengan defense spending ya. Uang yang dipakai untuk keamanan ya. Barak ketika dia di posisi B1, oh saya akan setuju dengan pengeluaran sebesar berapa ini? 7% dari APBN. Maka voternya kan sebanyak ini. Voternya si Mid bilang dia bersedia akan mengeluarkan uang sebesar dari APBN sebesar 40% misalnya. Seperti ini, maka voternya Mid akan segini. Biasanya para pengusaha, orang-orang yang suka dengan hal yang aman, dia memilih si Mid ya, karena pengeluaran lebih besar. Dari sini kelihatan bahwa ternyata ketika di TM1 dan 1 pemilihnya sama ya, setengah ya. Kemudian si Barak memindahkan janji dia, saya akan saya setuju dengan defense spending sebesar 10%. Ternyata dia kan semakin besar voternya. Kok bisa ya? Karena berarti kan yang di sini ya dia akan ujung sini dia akan milih Barak. Kemudian dari ujung sini 25% spending dia akan milih Barak. Kenapa? Karena kalau ke sini lebih kejauhan ya. Lebih jauh kan? Kalau ke M1 lebih jauh. Dia akan milih yang lebih dekat kan? Saya maunya 25%, ternyata ada dua caleg mau 10%, ini 40% ya, lebih dekat ke 10% kan? Ini 43 misalnya. Dekat ke sini kan? Berarti saya akan milih Barat. Ini juga ya, ini juga sampai di titik di mana jaraknya antara B2 dan M1 ini sama ya. Secara keseluruhan akan lebih banyak Barak ya. Kemudian Mid mengubah juga menjadi ke M2, maka dia akan mengambil beberapa pilihannya dari si Barak ya, voternya si Barak diambil ya, karena lebih dekat ke M2 kan, sini misalnya lebih dekat ke M2 daripada ke B2, gitu terus sampai titik di mana mereka titik tengahnya ya, titik median. Nah ini makanya sebagai alasan kenapa median itu adalah titik yang paling dicari oleh para politisi ya, agar memilih mereka ya. Sebenarnya apa, semua politisi peduli dengan jumlah yang mereka dapatkan, dia punya suara terbanyak ya, maka dia akan menggunakan preferensi pemilih media. Asumsinya median voter akan berjalan berdasarkan beberapa asumsi. Pertama, single dimensional voting, hanya ada satu isu. Apa isunya ya? Tadi cuma ada defense spending. Padahal banyak isu kan. Isu apa? Pembangunan daerah, isu LGBT, setuju LGBT enggak, agama biasanya, kepercayaan, kemudian kebudayaan, kesempurnaan,
kelelahan, nah, banyak lah ya, banyak isu kan. Jadi nggak cuma ada satu isu aslinya, tapi asumsinya di teori median harus ada satu isu saja, padahal banyak yang lain. Yang kedua, asumsinya hanya ada 2 kandidat, padahal mungkin di Indonesia ada banyak kandidat. Nah ini kalau di US cuma ada 2 kandidat kan, cuma karena Republik sehingga bisa. Tapi kalau di kita ada banyak kandidat, gimana cara mencari median dari 5 kandidat? Bayangkan aja udah puyeng ya. Nggak mungkin ya. Kan partainya banyak sekali, ya siapa? Nggak ada ideologi atau influence. Jadi politikus hanya memaksimalkan jumlah pemilih, padahal ada yang bawa ideologi sendiri, gitu ya, dan berusaha mempengaruhi pendukungnya agar menganut ideologi. Kemudian seluruh masyarakat memilih, nggak ada yang nggak memilih, gitu. No selective voting. Padahal ada yang golput ya, saya mau memilih partai golput saja. Ayo kita bikin partai golput. Gimana cara partai golput dibikin partai malah menang? Harusnya kan golput kan bukan berarti satu pemikiran ya. Mereka cuma nggak mau milih aja ya, dengan banyak alasan. Jadi untuk teori median ini susah diterapkan karena ini ya tidak semuanya memilih masyarakat. Ada yang golput. Nggak ada politik uang. Nah itulah. Pada prakteknya aturan membolehkan politikus mengumpulkan dana kampanye sampai jumlah tertentu untuk digunakan kampanye. Ya ini susah ya. Full information, jadi harus nggak boleh ada asymmetry information. Apa itu ya? Voter tahu persis apa permasalahan dia, apa namanya, daerah dia butuh apa. Politikus juga tahu persis masalahnya apa. Politikus juga harus tahu preferensi dari para pemilih. Itu susah ya, nggak terpenuhi lah. Kemudian ada persoalan lain yang terkait dengan informasi tadi, adanya lobbying ya, upaya memanfaatkan sumber daya untuk mengaruhi keputusan yang akan diambil oleh politikus. Lobby ya, biasa lobby kan kalau Anda tahu baca ya tahu lah ya. Politikis tidak menolak lobby karena grup lobby itu juga memberikan manfaat buat politikus. Apa itu? Grup lobby pasti paham dengan masalah ya. Karena pelobby itu harus melobi, berarti kan dia harus paham dulu masalahnya apa. Nah, politikus bisa dapat informasi dari grup lobby itu ya. Grup lobby juga bisa menyediakan dana untuk kampanye kan. Oh, nanti kamu kalau ini saya biayai, tapi nanti kalau sudah jadi wakil rakyat, tolong ya ini dibangun, tolong ya ini bagusnya ini bangun, ada juga ya, tolong ya nanti saya dikasih jatah untuk bangun daerah ini, jatah bangun daerah itu, bisa jadi ya. Kemudian ada persoalan dalam lobby, ada free rider. Lobby mengakibatkan kebijakan yang tidak efisien, sudah tahulah teman-teman. Ya karena sekarang bagian yang minoritas yang punya uang bisa melobi pemerintah atau wakil rakyat. Ini bisa nulis sendiri. Dan membuktikan bahwa median voter model. Ini juga contohnya ya. Kegagalan dari median vote menunjukkan bahwa pemerintah barangkali tidak bertindak berdasarkan preferensi massa. Jadi public history atau the foundation of government failure. Ada ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak mewakili kepentingan masyarakat. Teorinya ada, yaitu terkait dengan pendekatan baru yang berpendapat bahwa pemerintah barangkali tidak bertindak untuk memaksimalkan social welfare. Pemerintah berarti tidak bertindak untuk mensejahterakan masyarakat. Itu pendekatan public choice teori.
dimulai dengan teori birokrasi dari Niskanen ya. Birokrasi itu adalah organ pemerintah yang melaksanakan penilaian. Kitalah pemerintah. Organ pemerintah ya adalah birokrasi ya. Birokrasis. Birokrasi itu biasanya dia hanya memaksimalkan ukuran dia sendiri ya. Dia cuma ya menyerap anggaran ya. Tidak melihat efisiensi dari penggunaan anggaran itu, tapi tujuannya adalah untuk menghabiskan anggaran pembangunan ini, pembangunan itu tercapai, tapi bukan dilihat dari efisien nggak ini, efisien nggak nih, kalau dengan biaya ini efisien nggak nih, atau dengan model bangunan ini lebih bagus nggak, dia nggak lihat itu, dia cuma lihat bahwa bangun gitu ya. Dan terkadang TOP dari mereka tidak berhubungan dengan tingkat efisiensi yang dia capai ya, jadi tidak berhubungan dengan tingkat efisiensi. Dia hanya birokrasi tadi tergantung pada outputnya saja kan, hasil atau output, bukan outcome-nya. Jadi makin besar organisasinya, makin banyak pekerjaannya, makin tinggi outputnya, makin tinggi take home pay-nya. Dia birokrasi lebih fokus pada memaksimumkan size dari organisasi, sehingga budgetnya mencapai maksimum dan bukan memilih level dari pelayanan dengan tingkat efisiensi tertinggi. Yang penting bangun, gitu ya. Misalnya ada masalah, yang penting diselesaikan. Jalan misalnya, ada perbaikan jalan, yang penting diperbaiki. Birokrasi nggak melihat harusnya pakai apa nih memperbaikinya. Apakah cuma ditambal, ataukah menggunakan apakah bahan aspal atau bahan beton? Apakah perlu diberikan fondasi? Apakah perlu disiapkan irigasi biar tidak menggenang airnya sehingga aspalnya awet atau apa? Enggak ngeliat itu ya. Dia cuma ngelihat bahwa jalan diperbaiki gitu. Tidak melihat efisiensi. Dan bila pemerintah gagal memilih menyediakan barang publik, apakah pihak swasta bisa menggantikan? Untuk barang swasta murni, swasta lebih efisien. Jumlah besar penelitian menunjukkan bahwa penjualan ke swasta menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Debatable, tapi secara ekonomi ternyata memang kalau di privatisasi dia lebih efisien ya. Tapi kan tujuannya pemerintah bukan ya andai sajalah pemerintah punya tingkat efisiensi yang sama dengan swasta maka lebih baik daripada bisa Anda baca. Problems with privatization. Outsourcing ini juga meningkatkan kekayaan pribadi dan memperluas power dari sang birokrat. Ini contohnya bisa Anda baca sendiri ya. Selain Niskanen tadi ada Leviathan teori ya, bahwa birokrat selalu ingin memaksimumkan organisasinya dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat. Jadi nggak dipedulin masyarakat, nggak dilihat gitu ya, nggak diperhatikan, nggak diawasi. Ketika nggak diawasi, maka birokrat ingin memaksimumkan organisasi. Jadi masyarakat tidak akan percaya bahwa pemerintah akan menggunakan uang pajak secara efisien. Sehingga masyarakat harus mencari cara. Ini sudah menjelaskan banyak orang yang membatasi masyarakat dalam hal pajak. Karena ada teori itu bahwa kalau nggak kita peduliin, maka nanti pemerintah akan enaknya sendiri gitu kan. Nah, maka masyarakat harus mencari cara untuk mengatasinya. Dengan misalnya ini yang di Amerika membatasi pemerintah daerah dalam hal pajak dan pengeluaran. Harus ada persetujuan dari masyarakat dulu misalnya. Dan karena Leviathan ini ya bisa jadi karena
kalau nggak dipeduliin dia sendiri pengennya kayak apa gitu sama pemerintah, maka bisa muncul korupsi ya. Korupsi adalah memanfaatkan kekuasaan untuk meningkatkan kekayaan dia. Teman-teman tahu lah. Kalau pilih orangnya bisa langsung dipecat, tapi kalau pilih partai sulit. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilihan partai di UK lebih banyak menghasilkan korupsi dibandingkan dengan sistem pemilihan orang. Jadi lebih penelitian yang apa namanya, kalau kita milih partai itu lebih koruptif gitu ya, daripada kita milih orang. Korupsi tampak merajalela dalam sistem politik yang menampilkan lebih banyak birokrasi. Jadi semakin banyak birokrasi, semakin banyak apa tahapan-tahapan dalam pelayanan, maka akan semakin meningkatkan korupsi. Gimana cara menghilangkan atau mengurangi korupsi? Kita meningkatkan upah gitu ya bagi ASN-nya. Makanya ada wacana gaji ASN sama dengan gaji BUMN. Untuk apa ya? Ini untuk mengurangi tingkat korupsi. Ini contoh aplikasi. Implikasi dari government failure apa? Bisa berdampak negatif dan jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau pemerintahnya koruptif ya nanti investor nggak akan percaya dengan pemerintah, masyarakat nggak percaya, nggak ada investor, nanti ada yang nggak dibangun, perekonomiannya tidak berkembang, pertumbuhan ekonomi akan terdampak. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Oh iya, minggu depan ujian ya, semoga sukses. Nanti ada 30 pilihan ganda, 7 esai ya, biasa ya, 7 esai dari 7 pertemuan, 30 pilihan ganda. Lebih fokus sih, mendingan ya fokus semua ya, karena sama-sama pentingnya, pilihan penting, esai penting, nilainya sama, maksudnya ada nilainya semua, jadi jangan fokus satu esai aja, tapi juga di pilihan ganda. Oke, semoga sukses teman-teman ujian UTS-nya di mata kuliah semuanya. Semoga bisa wisuda bareng-bareng tahun ini ya. Tidak ada yang tertinggal, no one left behind. No left one behind. Nggak ada yang tertinggal lah ya. Semoga sukses. Jangan lupa berdoa. Kalau baca pertanyaan yang teliti ya teman-teman, biar bisa menjawab dengan tepat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.